ya, coba ngacung jempolnya seperti biasa. Ya, gerakkan jempolnya sebentar. Ya, alhamdulillah. Oke ya teman-teman, bagi yang lagi sahur ya, yang lagi sahur silakan dilanjutkan juga sahurnya ya, nggak apa-apa. Entah lagi sahur atau enggak. Nah, boleh juga ya dibanyakin zikirnya, dibanyakin istighfarnya ya. Ini hari ini adalah waktu yang istimewa ya, waktu yang istimewa. Insya Allah doa kita banyak makbul ya. Dan kalau istighfar di waktu ini ya, ini salah satu fadilahnya ya, itu nanti bisa melihat ya Rasulullah dengan mudah nanti di hari akhir nanti gitu ya, istighfar di waktu-waktu sahur ini. Dan tadi waktu saya cek juga di sini hujan ya. Wah, jadi menuntut ilmu waktunya tahajud ya, ketika malam yang akhir, kemudian kita pas hujan ya, terus kita juga perbanyak istighfar. Wah, itu insya Allah kombinasi yang luar biasa ya. Oke, teman-teman, kita akan bahas tentang generasi emas. Boleh ditayangkan slide-nya? Ini materi menurut saya penting sekali ya. Sebenarnya saya pengen sampaikan sejak lama, tapi saya pikir ada tahap-tahapnya lah ya. Orang jangan dikasih materi yang terlalu berat ya di awal-awal itu. Nah, setelah kita jalan sekian tahun, saya pikir ini adalah waktu yang tepat ya untuk menyampaikan ini. Coba ditayangkan slide-nya. Generasi emas ya. Jadi generasi emas ini ya sebenarnya itu hanya terjadi di zaman Nabi, di zaman sahabat ya. Kalau kita nih ya generasi apa namanya ya gitu ya. Tapi kita kan punya harapan, bahwa ya kita bisa juga mengulang ya sejarah ini, generasi emas ini gitu ya kan. Nah, kuncinya di mana ya? Boleh dibuka slide berikutnya. Kuncinya pada anak ya, pada anak ini mau dibawa kemana ya. Nah, ada 3 poin yang sangat mendasar ya, ini mutlak gitu ya, minimal 3 syarat ini terpenuhi ya, agar anak itu ya bisa memang diharapkan menjadi generasi emas. Pertama ya ibu punya cukup waktu bersama anak ya. Makanya teman-teman kalau sibuk terus jualan, sibuk terus posting ya, akhirnya anak nggak kurus, itu juga saya nggak mau ya. Gimana pun anak prioritas, kita udah tahu tuh 3A ya. A yang pertama Allah dan Rasul, A yang kedua anak dan keluarga, A yang ketiga amal jariah. Nah, ini prioritas kita 3A ya, anak termasuk salah satunya ya. Nah, ibu mesti punya cukup waktu ya, karena memang anak tuh ya ke ibu ya, anak tuh pasti ke ibu deh ya, jarang ke tetangga, itu jarang ya kan, masa anak ke tetangga ya, anak ya ke ibunya gitu ya. Kemudian ayah dilibatkan dalam pengasuhan ya. Memang waktu sehari-hari lebih banyak pada ibu, tapi ayah ini ya, ibaratnya dalam pendidikan, ayah ini capsek ya, ayah ini capsek, ibu ini guru gitu. Nah, sekolah ini mau dibawa kemana, kurikulumnya apa, itu capsek yang menentukan, itu ayah ya kan. Yang lebih banyak interaksi ke anak biasanya ibu, biasanya seperti itu ya. Dan agama memang berharap kita seperti itu. Nah, ayah dilibatkan dalam pengasuhan, jangan salah ya, ini Al-Quran yang berbicara ya, itu 14:2. Jadi percakapan ayah dan anak dengan percakapan ibu dan anak ya, itu 14:2 ya. Di Al-Quran tuh percakapan ayah dan anak itu 14, ibu dan anak itu cuma 2 ya. Nah, ini syarat yang sangat-sangat jelas ya, isyarat yang sangat-sangat jelas ya, bahwa memang ayah itu mesti terlibat dalam pengasuhan, tidak bisa disubkon semuanya ya. Oke, teman-teman yang layarnya belum nyala, silakan layarnya nyala ya. Saya doakan yang layarnya nyala, mudah-mudahan rezekinya lancar ya, amin. Yang layarnya nggak nyala itu hanya bisa untuk betul apa ya, betul-betul pengecualian ya, misalnya yaitu mungkin lagi nyusui anak gitu ya. Nah, tapi kalau lagi ini belum siap, nah belum siap berarti memang tidak mempersiapkan diri. Ini kan waktunya udah tetap ini ya, Senin jam 3 pagi. Ya, kita udah jalan sejak bulan Juni ya, Juni 2020 ya, Juni akhir ya 2020 sampai sekarang kita udah setengah tahun ini. Jadi ya jangan diotak-atik lagi waktunya ya. Jadi kita persiapkan diri kita. Kalau layar yang nggak nyala juga berarti ya kurang mempersiapkan diri menurut saya itu. Yang layarnya nyala, saya doakan ya, mudah-mudahan memang sebagai penuntut ilmu yang baik ya, berkah ilmunya, berkah rezekinya ya, berkah segala kesibukannya, amin ya. Makin lancar ya semua apa yang dia ikhtiarkan di BP ya, makin lancar juga rezekinya ya, dimudahkan urusan-urusannya, bertumbuh timnya ya, yang layarnya nyala, amin.
Oke. Nah, jadi ayah dilibatkan dalam pengasuhan ya. Jadi orang ya, ini orang perkotaan sering salah kaprah ya, sering salah kaprah ya bahwa ya pendidikan anak itu ya ibunya ya. Pendidikan anak itu ya sekolahnya. Bapak nggak mau tahu gitu. Banyak tuh orang kota yang cara pikir kayak gitu. Ya. Nah, padahal dalam Islam 14:2. Nanti silakan buka Al-Qur'an ya. Percakapan ayah dengan anak itu 14. Percakapan ibu sama anak itu cuma 2 ternyata. Ya. Nah, ini sebenarnya isyarat yang sangat terang gitu kepada kita semua ya, bahwa memang ayah itu terlibat dalam pengasuhan. Ya. Nah, kalau misalnya dalam teknis ibu yang lebih banyak, durasinya lebih intens, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi ngerti yang kayak ginian. Nomor 1, nomor 2 ini paham. Gitu. Terus ya karena kita berharap benar-benar generasi emas yang Islami, ya berarti kita meletakkan Al-Qur'an ya dan hadis sebagai pedoman dalam mendidik anak. Gitu. Saya termasuk orang yang suka ini ya, membuka ya, explore ya, tentang pendidikan anak ini ya. Kadang dari barat ya, yang barat itu sifatnya Eropa ya, kadang Jepang ya, kadang Amerika ya. Ya kita nggak apa-apa, kita belajar kayak itu nggak apa-apa. Tapi patokan kita nomor 1, pedoman kita nomor 1, apa tadi? Al-Qur'an dan hadis. Jadi kalau cocok sama itu ambil, nggak cocok udah tendang, selesai. Ya kan? Nah, jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik ya, di dijadikan ya Al-Qur'an itu sebagai pelengkapnya aja, hadis itu pelengkapnya aja. Yang otak kita, pikiran kita selalu ngarahnya ke barat lah, kemana gitu. Itu yang kurang tepat. Ya. Oke, kita buka lagi yang slide berikutnya. Sorry, balik lagi. Masih yang tadi. Ya, masih yang tadi. Jadi maksud saya, apa artinya teman-teman ya? Ibu-ibu ya, kita di sini kan ya boleh dibilang mayoritas banyak yang ibu-ibu ya, alhamdulillah. Nah, ibu-ibu itu mesti cukup waktu ya bersama anaknya. Saya tidak mau gara-gara BP ya, teman-teman itu berkurang waktunya sama anak. Hak anak tidak diberikan. Anak itu berhak nempel-nempel sama ibunya. Ya. Anak itu memang berhak dia menyibukkan ibunya. Ya, anak itu memang berhak dia ya kalau masih usia ASI itu ya memang dia dapatkan ASI. Ya. ASI itu hampir-hampir wajib ya. Kalau saya pribadi mengatakan wajib, tapi ada ulama yang mengatakan itu seperti kayak sunnah muakkad lah gitu ya. Sunnah yang sangat-sangat utama gitu. Ya. Kalau saya bilang sih ya wajib gitu. Ya. Nah, yang menjadi celah sunnah muakkad itu gara-gara ini kalau suaminya belum perintahkan atau misalnya suaminya nggak mau ya. Jadi kan kita udah belajar tuh ilmu penafkahan ya, yang menafkahi anak itu siapa? Ayah gitu. Ya kan? Yang menafkahi anak itu adalah ayah. Oke? Termasuk juga ASI. Loh, kok gimana ASI? Ayah kan nggak bisa kasih ASI. Ya, ayah memerintahkan ya si ibu ya, istrinya ini untuk menyusui anaknya. Ya, tapi dengan perintah si suami gitu. Tanggung jawab ya bahwa dia memang si penafkah gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya suaminya ngelarang ya atau sebab yang lainnya, ya berarti jadi hukumnya ini agak berubah. Tapi yang jelas haknya anak itu dapat ASI. Karena dikasih dengan susu formula, sufor ya itu tidak kompatibel dalam tubuhnya. Jadi kalau kita nggak berikan itu, ya kita zalim. Kalaupun ASI kita nggak keluar, ya misalnya kita lagi sakit ya atau sebab yang lainnya, ya dia berhak mendapatkan ASI yang lain. Misalnya ibu pesusuan, gitu. Ya, tapi ASI-nya itu memang hak dia. Jangan sampai nggak dikasih. Itu Al-Quran udah ngomong berapa kali. Ya bahkan berapa lama tuh ya ASI diberikan pun itu tertera di Al-Quran. Dari situ ya kita bisa paham jarak anak itu ada, ya. Jadi 1,5 tahun, 2 tahun tuh baru anak lagi ya. Itu dari situ kita tahu tuh karena memang haknya tuh ya full segitu ya. Nah, jadi cukup waktu saya bilang tadi ya. Jangan sampai ya saya ingatkan berkali-kali saya tidak mau BP menjadi penghalang atau menjadi sesuatu yang membuat kita lalai ya terhadap anak. Saya tidak mau. Nanti yang saya nanti dihisap di sana, ditanya di sana gitu ya. Ini kenapa anaknya terlantar gara-gara BP? Lah, gara-gara apa? Gara-gara masih waduh kacau ya. Saya nggak mau seperti itu. Ibu-ibu pastikan cukup waktu bersama anaknya. Kita ujung-ujungnya cari uang ya juga buat anak, gitu ya. Jangan sampai akhirnya waktu kita bersama anak itu berkurang. Nah, kalau dalam teknisnya ya, misalnya nih sebentar kita titipkan pada pengasuh, sebentar kita titipkan pada asisten, ya itu nggak apa-apa. Tapi kita udah ngerti nih, ya bahwa memang anak ini ya dia berhak atas diri kita, berhak untuk nempel-nempel ke kita. Anak tuh pasti hobinya nempel-nempel, ya kan? Manja-manja, atau agenda nggak jelas, pokoknya gitu aja gitu, ya kan? Nah itu memang haknya anak. Nah wajib kita berikan.
Ya. Kalau anak sudah usia usia SD kelas 6 gitu ya, kelas 5 ke atas gitu ya, itu biasanya memang jarang lah dia nempel-nempel banget biasanya gitu ya. Tapi kalau yang usia kecil-kecil itu memang ya hobinya nempel-nempel dia gitu. Ya karena memang dari segi pikiran ya hormon memang agak agak berbeda gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang hal yang berbeda ya. Kita buka slide berikutnya. Ini promise kita ya, janji kita, komitmen kita kepada mitra dan calon mitra. Nah, teman-teman bisa menggunakan kalimat ini untuk meyakinkan calon mitra. Untuk meyakinkan siapa? Calon mitra ya, calon. Ya, bukan calon istri ya. Wah, ini yang jomblo nih salah tangkap ini, ya. Oke ya, yang pertama kita bilang sama dia, di BP ini ya, insya Allah ya nanti dibantu sama Mas Ipo, kamu dibimbing sampai menghasilkan. Sampai apa? Ini kata kunci nih. Termasuk juga teman-teman yang baru gabung ya, ini promise kita ini. Ya, dibimbing sampai menghasilkan. Terus apa lagi? Dibimbing sampai apa? Bisa umroh. Yang ketiga apa? Sampai lunas hutang. Nah, kalau teman-teman ngomong sama orang luar, calon mitra, pakai tiganya aja cukup. Ya, sampai bisa menghasilkan, bisa umroh, ya, dan lunas hutang. 3 ini. Gitu. Nah, tapi begitu dia udah gabung, itu bisa dipetakan lagi, ya, bisa dipetakan lagi, ya. Misalnya apa? Dia utangnya ada yang riba, ya sudah ribanya kita kikis gitu, ya. Atau apa? Dana pendidikan anak misalnya. Oh, kamu anaknya mau masuk SD sana ya? Berapa? 20 juta misalnya, 15 juta. Ya, tergantung. Kalau di kota besar angka segitu tuh ya wajar-wajar aja, ya. Ini alhamdulillah biaya pendidikan anak sekarang nggak ada sekarang. Orang memilih ya anaknya nggak usah sekolah dulu. Ya daripada sekolahnya daring lagi lah. Anakku ini mau jadi apa ini? Pemain game online atau apa ini? Ya, karena semuanya serba online ini. Saya juga tuh anak saya Medina udah saya daftarkan, ntar aja dah saya bilang. Ini daring lagi. Bukan apa-apa, ini buat mata itu nggak bagus. Ya, buat mata nih nggak bagus itu. Layar terus itu kan nggak bagus. Buat pikiran juga nggak bagus. Ya, jadi saya berpikir, ya udahlah, kalau dulu lah sekolah anak ini buat Medina gitu ya. Dan anak saya juga kalau ada kelas daring itu kadang-kadang dia agak bolos dikit, udah saya izinkan aja nggak apa-apa. Daripada layar terus gitu ya. Nah, untuk itulah ya, ini terkait layar ya, ini mumpung saya ingat ini. Apa gunanya serum, apa gunanya krim, ya. Ada yang bilang ke saya gitu kan, oh saya kan nggak kemana-mana Mas Ipo, saya juga makan sayurnya cukup, ya kan, saya juga nggak ada kena debu, ya nggak ada kena sinar matahari. Loh, ini layar handphone, layar laptop, itu radiasi, ya. Itu radiasi kan, dia punya gelombang tertentu dan punya panas tertentu. Itu yang bikin ya pengaruh juga yang kurang positif untuk wajah kita, untuk mata kita. Ya, nah makanya nanti untuk produk mata kita udah siapin tuh, tenang aja. Ya ada produk mata ntar. Ya, jadi saya mata nggak apa-apa kok. Loh, ya nggak apa-apa dengan aspek-aspek yang luar mungkin enggak, sinar matahari yang berbahayanya enggak, ya debu-debunya enggak. Tapi ya ini radiasi dari handphone, radiasi dari laptop ya. Nah itu ini lumayan juga gitu. Nah kalau untuk wajah kita balik ini dulu nih, ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada prospek yang bilang, loh saya nggak perlu ini kok, saya di rumah aja nggak kena sinar matahari berbahaya, nggak ini gitu, dia bilang, ya debu nggak ada, ya apa-apa nggak ada gitu. Nah Bu ya kita nih biasanya sekian jam ya orang perkotaan itu kan sampai 6 jam, ya 6 jam ya terpapar sama handphone, ya kadang lebih lagi, ya nah makanya perlu ini, ya krim, karena itu perlu ini serum. Ya, dan ini dirancang ya alhamdulillah bagus banget gitu ya, tanpa aroma gitu ya, jadi kalau ditempelin tuh nggak apa-apa, karena kalau pakai aroma gitu ada aromanya kadang-kadang suami protes ya, jadi waduh nih baunya nggak enak gitu. Kadang-kadang baunya tuh harum gitu ya, tapi karena udah bercampur keringat akhirnya tuh jadi kurang oke gitu ya. Nah kalau di sini kita rancang memang hampir-hampir tanpa aroma ya, hampir-hampir tanpa aroma. Dan kenapa saya suka produk ini kecil ya, kenapa? Yaitu hemat ongkir, hemat space. Nah ini sangat menguntungkan. Kalau wash memang agak besar ya karena dia sabun gitu ya, facial wash, tapi itu adalah produk penetrasi kita ya agar bisa mudah masuk ke orang ya, ke mana-mana ya. Dan bahannya ini nih kemarin saya sudah bilang ya, kelebihan kita adalah apa? Belgi ini kita sebut biar gampang tuh Belgi aja ya, Belgi serum, Belgi krim,
Belgi wash gitu ya. Nah, apa kelebihan kita? Ya banyak kelebihannya ya, tapi salah satunya kalau yang utama itu apa? Standar Eropa ya, bahan-bahan sebagian ya itu dari Eropa, oke? Dan halal. Ya. Orang biasa kalau Eropa nggak halal atau yang nggak ada logo halalnya gitu. Ya. Nah, atau halal tapi bukan Eropa. Eropa dan halal, nah ini dia, Belgi. Ya. Jadi apa tadi dua kelebihan kita? Kelebihan yang pertama, baik hati. Yang kedua, nggak sombong. Kelebihan itu Eropa dan halal ya. Nah, itu kelebihan kita. Coba deh cari di luar sana. Ya, jarang yang kayak gitu. Jarang banget. Saya ini ngecek ini kan 2 tahun. Ya, 2 tahun. Jadi sebelum kita launching itu ya, makanya mitra-mitra yang lama tuh pernah tuh dapat sampel dari saya 2 tahun yang lalu loh. Ya. Terima tuh sampel kosong gitu yang krem itu ya. Teman-teman pakai. Habis itu berapa bulan lagi saya improve lagi ya dengan ini yang berbeda gitu ya. Nah, udah 2 tahun yang lalu. Jadi kita bukan ikut-ikutan. Kan banyak tuh yang nuduh saya tuh ya ikut-ikutan tuh. Oh, orang lain bikin krim, kita krim lah. Kita persiapannya matang banget 2 tahun kok. Ya. Sama juga tuh ada produk ya yang beberapa mitra juga terima sampelnya ya, kapsul ya. Itu kita udah dari tahun lalu, setahun lebih udah itu. Ya. Nah, kemarin kita kasih lagi sampelnya ya, sudah update gitu ya. Jadi insya Allah kita sangat-sangat inilah ya, sangat-sangat persiapan ya, bukan ikut-ikutan gitu. Oke. Jadi ini adalah promise kita ya, kalau terhadap orang luar calon mitra ya, artinya dia belum bergabung, berarti kita janjikan itu 3 hal. Dibimbing sampai menghasilkan, sampai lunas umroh, sampai lunas utang ya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke dalam, kita petakan lagi ya, ya. Selain 3 ini bisa jadi apa? Untuk yang lunas ribanya ya. Jadi kan utang itu ada macam-macam. Mana yang riba kikis duluan. Ya, kikis duluan. Terus apalagi untuk ya punya dana pendidikan anak ya. Nah, sering muncul yang namanya keberatan ya. Jadi kayak semi penolakan. Kalau penolakan itu kan jelas, ya kan? Nah, tapi kalau objection ya, keberatan itu menjelang penolakan itu. Jadi muncul keberatan mereka dan bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat ya. Ini yang membuat orang agak mundur ya untuk bergabung. Boleh dibuka slide-nya? Nah, jadi kenapa dia belum bergabung ya? Katanya pandemi. Lagi pandemi gitu. Namanya alasan kan dicari-cari ya. Pandemi pun dijadikan alasan. Ya kan? Nah, kita bilang sama dia, justru ketika pandemi ini orang-orang, konsumen, ya market, itu memprioritaskan kesehatan. Sekarang kita jualnya produk kesehatan. Oh ya pas banget. Dan yang lain terdampak. Ya, bahkan ya kita dulu punya asumsi ya bahwa apa namanya orang tua pasti mengalokasikan budget untuk pendidikan, untuk kesehatan. Itu dulu. Ternyata begitu masuk pandemi, pendidikan nggak jadi prioritas sekarang. Ya, pendidikan nggak jadi prioritas. Ya, saya pun keliru tuh. Ya, saya nggak nyangka itu. Ya. Nah, sekarang jadi prioritas adalah apa? Kesehatan, bukan pendidikan sekarang. Ya, saya juga kaget tuh ya bisa kita mengalami masa-masa seperti itu gitu. Ya, seperti sekarang ini. Ya. Nah, jadi kalau ada yang ngomong pandemi, ini jawabannya. Ya kan? Justru ya produk kita dicari nih. Orang pasang kesehatan nih sekarang, Bu. Ya, kalau Ibu nggak jualin, ya sayang banget. Masa kita malah jual yang lain? Ya kan? Jualnya produk kesehatan. 1. Kedua, ada yang bilang mahal. Ya. Nah, kita bisa ikutin mahal versi dia, atau kita mau bantah juga bisa. Ya. Sekarang kita pilih pertama dulu. Mahal. Ya, mahal versi dia. Ya, oke lah kita nggak mahal. Oh, ini memang beda, Bu. Ini mutunya memang bagus, ya ini Inggris, ya ini bahannya impor, ini standar internasional, boleh diadu, ya kan? Coba aja pakai kalau saya, ya kan? Atau kita mau bantah, kita maksudnya apa? Bantah di sini tidak mempersepsikan BP itu mahal. Kita pengen menyampaikan bahwa BP itu terjangkau, ya mahal, oh mahal ya. Nah sambil ketawa ya nggak apa-apa, kayak Pak James B, ya kan? Mahal 8.000 loh Bu sehari. Ya, 8.000 loh sehari. Jadi ya insya Allah sangat terjangkau. Ya. Terus dibilang lagi kan mahal misalnya loh. Kalau BP dibandingkan obat, ya ini BP lebih murah, Bu. Obat sering-sering kena ginjal malah. Kena ke ginjal. Ya. Atau misalnya ntar aja nih kalau sakit, kalau sehat gini saya nggak mau pakai lah. Ini ya kalau sakit kosnya malah lebih besar. Mumpung masih sehat dijaga hanya 8.000 sehari. Ya, jadi nggak mahal.
Ya, silakan teman-teman baca dulu. Oke, balik lagi layarnya ke saya. Ya, jadi mahal ini ya kita bisa bikin dua arah ya. Kalau kita berusaha apa ya mengiyakan, oke lah mahal itu. Kenapa itu mahal? Kenapa? Mutunya impor ya, mutunya internasional ya, bahan-bahannya berbeda dari Eropa. Nah ini kalau kita iyakan. Tapi kalau kita mau persepsikan ulang ya, kita bisa bilang sama dia, hanya 8.000 sehari. Mahalnya di mana coba? Sementara kita minum kopi ya di pinggir jalan itu bisa 12.000 loh. Ya. Nah, ini hanya 8.000 sehari, sangat-sangat murah. Tapi kecil banget. Ya, masa segini 250.000? Ya bisa dibesarin. Cara besar ini gimana? Tuangkan tuh ke aqua galon. Oh, langsung besar deh jadinya. Ya kan? Nah, justru kelebihan BP itu karena ya ini simple, praktis. Memang saya pilih ini gara-gara itu, simple, praktis. Kayak saya tuh ya zaman-zaman hobi traveling ya, itu kayak BP, saya kantongin di sini di celana jeans gitu kan, masukin di sini tuh udah bisa gitu. Ya. Biasanya celana jeans tuh kan ada kantong kecil lagi tuh depannya tuh ya, kecil gitu ya untuk koin biasanya. Tapi kalau saya nggak pernah pakai koin ya, itu orang susah tuh ngumpulin koin itu. Ya. Nah, tempat koin itu saya masukin ini. Ya, saya masukin ini. Nah, praktis banget. Jadi insya Allah nggak bakal lupa karena selalu dimasukin ke sana. Ya. Dan kapan kita kalau traveling itu kan biasanya agak sibuk gitu ya. Nah, kalau kita udah agak-agak lupa, tapi begitu lihat ini ada, ya terasa itu akhirnya kita pasti minum juga, insya Allah. Ya, jadi memang sengaja ini dibikin praktis ya, simple gitu. Ya, 8.000 sehari, ya 8.000 sehari. Kalau dalam dunia kesehatan, apa-apa yang simple itu bikinnya harga meningkat. Ya, bikin meningkat. Gitu. Ya, karena dia berusaha menyederhanakan semua, harus diginiin, ternyata dimudahin ya dalam satu botol yang super praktis. Ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat kenapa ini kok nggak ada di toko-toko. Ya pakai agen-agen, reseller, wah kayak nggak bonafit aja nih barang gitu. Justru ya, kita nih argumen nih ceritanya nih, ya kan dia keberatan nih, ya objection. Nah kita berusaha handling ya objection ini. Ya. Justru kita bilang sama dia, Ibu ya, ini founder kita ya Mas Ipo itu memang sengaja caranya pakai keagenan ya, yang utama itu bukan di toko-toko karena apa, pengen menghadirkan ekonomi ini beneran loh, bukan sekedar apa ya, bukan sekedar kita ngomong retorika, enggak, ini yang orang sebut ya ekonomi keumatan, ekonomi kerakyatan, ini kita bikin sekarang gitu. Kita tidak berpihak pada jaringan-jaringan toko besar gitu ya. Kalau BP nih ya saat ini itu toko besar banyak yang mau, banyak banget yang mau ya. Makanya kalau teman-teman mau masuk silahkan, tapi kalau saya nggak masuk di sana. Maksud saya gini, kalau saya masuk itu pasti sifatnya nasional, ya. Saya masuk Kimia Farma pasti nasional tuh, ya dibuat cabang tuh, ya kan? Atau masuk Boston Century itu pasti juga langsung, ya ratusan cabang gitu, ya. Makanya saya nggak masuk. Tapi kalau teman-teman sendiri silakan. Kenapa? Kalau teman-teman kan biasanya cuma titip tuh di toko apa, toko A, toko B, atau tokonya sendiri, ya itu silakan aja. Ya karena tidak berdampak secara nasional gitu, ya. Tapi kalau saya itu memang enggak. Ya, jadi sampai saat ini pun juga enggak, saya nggak mau gitu. Ya. Walaupun cuma toko itu minta cuma 30%. Kalau ada masa-masa promosi minta 40%. Nah, itu saya masih bisa banget. Ya, itu saya masih bisa banget insya Allah di BP. Tapi sampai hari ini saya tidak lakukan. Karena apa? Yaitu kita berpihak pada insya Allah pada umat. BP didirikan sejak awal untuk apa? Untuk bantu orang punya income tambahan. Ya, untuk apa? Orang lunas utangnya, lunas ribanya. Ya, bisa membeli impiannya tanpa riba. Ya. Contohnya apa? Yaitu dia bisa beli kendaraan, dia beli yang lain, ya tanpa utang, tanpa riba. Itu impian kita, ya. Impian mereka dan jadi impian saya, gitu. Ya kan? Nah, BP tidak berpihak pada pemodal sejak awal. Makanya ada modal-modal gede store ya, tahu pengen dapat diskon gede. Nggak bisa. Modal gede, diskon gede di tempat di luar sana, mungkin yes. Di BP nggak ada cerita kayak gituan. Ya. Saya tidak pernah memberikan kesempatan itu pada siapapun, nggak pernah. Cari aja kalau ada. Kalau yang pernah ngaku-ngaku coba tanya siapa coba orang. Nggak ada kayak gitu di BP sejak awal. Ya. Nah kita justru berpihak ya, berusaha berpihak pada mereka yang mentalnya pejuang. Ya uang terbatas cuma 1 jutaan, tapi mau berjuang nih. Ah ya itu di BP tuh. Itu di BP. Ya. Tapi modal-modal gede ya taruh-taruh itu nggak bisa. Ya.
Nah, kita sampai saat ini banyak banget tuh ya godaan-godaan seperti itu ya, ditawarin ya, dan sekali beli itu ya nggak main-main itu ribuan botol gitu ya. Nah, saya bilang hal yang simpel aja ya, coba ya jadi agent, di agent plus kayak gitu ya, bertahap nanti seperti apa kita lihat, kita ukurlah sama-sama. Saya ngomong gitu aja kepada mereka, dan rata-rata mereka digituin udah males, ya kan? Nah, akhirnya itu ada yang apa nih? Ada yang kecewa lah ya, ya dan seterusnya lah gitu. Oke, jadi kalau misalnya ya calon konsumen, ya calon mitra nanya, loh ini kok pakai agen-agen nggak ada di toko ini, aduh kurang elit. Kita jelaskan justru masih poinnya keberpihakannya pada mereka-mereka yang modalnya terbatas ini. Ini beneran teman-teman. Jadi kalau orang ngomong ke apa ya ekonomi kerakyatan, keumatan, ini kita lakukan sekarang. Ya, pemerintah itu aja tunggang langgang ya bagaimana membuat ekonomi kerakyatan. Ini kita lakukan sekarang. Ekonomi kerakyatan itu digagas oleh Bung Hatta ya puluhan tahun yang lalu gitu. Kita melakukan sekarang. Ya, cuma kita di publik jarang ngomong kayak gitu kan. Nanti kesannya kayak wah masih kok mau jadi caleg nih ya ekonomi kerakyatan gitu ya. Bahasanya mulai kayak gitu-gituan ya. Kalau saya mah nggak tertarik jadi caleg ya. Kita membiayai caleg aja udah ya. Nah, jadi ini beneran ini ya. Ekonomi umat ya inilah dia gitu. Ya, jadi bagaimana tuh kekuatan ekonomi itu berusaha merata gitu. Ya kita gini lah, profit itu tidak dimonopoli oleh segelintir orang, tapi rame-rame gitu. Ya, bukan pada si pemegang modal. Itulah istilahnya kita tuh kapitalis itu. Ya, mentang-mentang modal banyak dia menang, bukan kayak gitu. Di BP nggak ada kayak gitu dari awal sampai sekarang. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa menjelaskan dengan elegan ya dan meyakinkan juga ke calon mitra, calon partner ya sebelum dia bergabung di BP ini. Karena sampai sekarang ya kadang-kadang kita gitu juga kan. Kalau nggak ada tokonya, menurut kita kayak kurang elit gitu. Tapi kalau ada tokonya gede, wah kita ini elit, ini bagus gitu. Ya, nah kita harus mampu meyakinkan mereka. Ya. Kemudian objection mereka yang berikutnya adalah, wah ini BP ini kurang terkenal. Ya, kita bisa bilang sama mereka, memang ini bukan suplemen biasa. Ya, kan ada tuh beberapa merek yang memang terkenal gitu. Ya, atau minuman kesehatan yang terkenal, misalnya C1000 misalnya. Ya, bintang iklannya Miss Universe gitu kan. Nah, atau produk-produk yang lain itu kan terkenal gitu. Ya kayak obat-obat juga ya ada yang terkenal gitu kan, Konidin, Paramex gitu ya, Promah itu kan terkenal gitu. British Propolis saya belum pernah dengar loh. Ya. Nah, bilang sama dia, Bu, ini ibarat mobil ya. Ibarat mobil, dia ini Audi. Ya. Dia ini Mini Cooper. Beda sama Avanza. Avanza memang orang kenal, Bu. Avanza orang kenal semua. Xenia orang kenal semua, ya. Tapi kalau Mini Cooper nggak semua orang kenal. Ya. Kalau kita pulang kampung buat Mini Cooper itu orang belum tentu nggak, ya dianggap mobil biasa aja, mobil kok kecil gini gitu, ya kan? Kalau kita ketemu orang pakai Audi belum tentu orang paham juga, ya itu ya kadang-kadang ini teman-teman ya, mall di Jakarta tuh sering banget sadis tuh tukang parkirnya. Kalau kita bawa Mercy itu dikasih parkir sama dia, tapi kalau kita pakai Avanza itu disuruh muter-muter gitu. Serius, ini beneran loh, ya jadi bukan bercanda, ini beneran, sering kayak gitu, ya. Padahal, nah, Mercy pun kalau second, kan saya juga pernah dulu beli Mercy second, ya harganya nggak mahal-mahal banget. Dengan Innova baru lebih mahal. Tapi Innova baru tidak berhadapan parkir yang lebih baik. Ya, parkir lebih baik diberikan pada Mercy, pada BMW, pada merek-merek itu. Nah, ada merek yang setara dengan itu. Mercy, BMW itu Audi namanya. Ya, nah cuma Audi juga mereka nggak tahu, nggak paham. Gitu. Jadi kalau misalnya ada Mercy, ada Audi suruh muter juga sama dia itu. Padahal Audi harganya sama kurang lebih itu. Ya. Nah, maksud saya itu. Jadi teman-teman mesti jelaskan bahwa ibaratnya mobil BP ini ya memang bukan seperti Avanza, bukan seperti Xenia. Ya, di mana-mana ada, di mana-mana orang tahu. Enggak, BP bukan seperti itu. Ya, jadi memang dia agak premium, ibaratnya mobil itu kayak Range Rover, Mini Cooper, ya, atau Audi gitu, ya. Ini Audi mobil ya, bukan Audi penyanyi ya, beda lagi tuh. Ya. Nah, kemudian ada lagi orang argumen ya keberatan tidak terkenal ya. Jadi ada dua nih tidak terkenal. Kita bisa argumen nih, oh ya ini seperti Audi dan ini. Tapi kita bisa jelaskan juga, oh ibu belum tahu ya, ibu belum mengerti ya, belum pernah lihat ya BP, belum, loh. Itu kan Raffi Ahmad udah pernah posting Bu. Ya, ini fotonya lihat nih, tuh. Ya, jadi kita bisa tanda petik kita bantah juga bisa gitu. Kita bisa masuk dua sisi tadi ya. Kita mengiyakan tidak terkenalnya, atau kita coba bantah ini. Ya, bantahnya tanda petik gitu ya. Loh, ibu nggak kenal, ibu nggak tahu ya. Nih Raffi Ahmad pegang Bu. Ya, Irfan Hakim pegang juga, Ayu Ting Ting pegang juga. Ya kan? Syekh Ali Jaber berapa kali sudah ini? Ya almarhum. Kemudian diteruskan oleh keluarga beliau. Ya.
Terus siapa lagi? Mas Muzamil. Wah, masa ibu nggak tahu Mas Muzamil berkali-kali loh. Ya, ini promosikan BP. Ya, coba aja lihat di Instagram juga ada, ya kan? Nah, kita bisa tunjukin tuh deretan artis tuh. Sampai tokoh-tokoh ya, Ade Rai juga ada, Pak Sandiaga Uno juga ada, anaknya Kiai Ma'ruf juga ada, ya. Semuanya ada. Ustadz Bakhtiar Nasir sampai bahas di kajiannya, Ustadz Wijayanto bahas berkali-kali, Ustadz Fatih Karim bahas berkali-kali, sering banget, ya. Ibu belum tahu. Ini tokoh-tokoh semua loh ini, Bu. Ya. Nah, kita bisa tanya balik gitu ke dia, ya. Jadi tidak terkenalnya relatif. Jadi dengan kata lain ya kita tunjukkan bahwa BP ini terkenal, ya. Karena tokoh-tokoh terkenal aja mempromosikan BP, ya. Alhamdulillah. Insya Allah ya, pokoknya tiap hari ada aja ya artis ya atau tokoh yang mempromosikan BP ya. Amin. Bahkan kayak kemarin tuh ya wasit nasional kan Pak Indra itu ya, pelatih nasional bola itu juga BP juga alhamdulillah ya. Wasilahnya dari mitra juga tuh ya. Terus kita bilang lagi ya, kita ditanya lagi tuh, loh ini kok distribusinya terbatas? Saya tuh kalau pengen misalnya ya suplemen A, suplemen gampang loh, pergi ke toko ini dapat, pergi ini dapat, mana-mana tuh dapat gitu, ya kan? Kalau BP ini, wah nggak ada itu di iniin. Jadi dengan kata lain distribusinya terbatas. Kita bisa argumen sama dia, oh iya Bu, memang ini eksklusif, ya eksklusif. Saya ingat banget ya ketika belasan tahun yang lalu saya kerjasama dengan Pak Tantowi Yahya, kita bikin buku bareng, ya judulnya Wow gitu ya, Wow Marketing waktu itu, ya. Orang baru ngomong wow marketing itu kan sekarang. Saya belasan tahun lalu udah bikin bukunya sama Pak Tantowi Yahya, ya. Dan sekarang beliau jadi duta besar di New Zealand gitu ya. Nah, beliau bilang waktu itu BMW itu tidak harus hadir di mana-mana. Nggak ada namanya ya ITC bikin pameran mobil gitu. Terus BMW ikut di sana. Nggak ada. Ya, masa BMW diparkir dekat ITC gitu untuk pameran mobil? Nggak boleh malah. Ya. Jadi brandingnya justru apa? Karena tidak hadir. Kalau hadir malah merusak brand. Ya, jadi memang dibikin terbatas. Ya. Saya ingat tuh waktu awal-awal ya Lexus ya hadir di Indonesia. Itu memang sengaja dibikin Lexusnya nggak kelihatan. Even di showroomnya nggak ada Lexus. Ya, yang ada di sana apa? Sofa-sofa, ya, SPG-nya gitu ya. Ada taman-taman yang bagus gitu ya. Dia bangun suasananya. Mobilnya nggak ada coba. Gitu. Ya. Nah, itu namanya eksklusif. Kalau ada di mana-mana bukan eksklusif lagi, BP eksklusif. Memang tidak hadir di mana-mana dia. Ya. Nah, kita bisa bilang, Bu, kepada dia, Bu, ibaratnya Audi, ya itu tidak pernah ya ikut pameran mobil di ITC, nggak ada. Kalau ITC ya bikin pameran mobil itu ada display gitu, ada ya itulah ya kadang-kadang ada space kosong diisi sama mobil-mobil yang apa ya konter-konter penjualan itu biasanya ya mereknya kita tahu lah apa gitu ya. Nah, BP bukan di situ memang. Kita memang eksklusif, terbatas. Nah, nyambung penjelasan tadi juga boleh. Justru Mas Ipo itu pengen ya kita jadi pengusaha. Kita modal terbatas bisa jadi pengusaha. Gitu, ya. Nah, ini kita bisa argumen ya sama beliau. Ini ya, saya beneran loh. Sekarang itu ya, saya udah dengar itu banyak banget sekarang itu. Boleh dibilang hampir tiap hari. Entah dari istri saya, entah dari saya gitu. Ya. Mereka itu merasakan manfaat, ya. Udah punya ngomong, ya. Akhirnya minta ke kita. Minta itu beli maksudnya gitu ya. Tolong dong mau beli nih. Katanya dari lu ya. Oh, gitu tuh teman saya. Kayak kemarin tuh ya, ada kayak vokalis terkenal gitu ya. Pasangannya perlu gitu. Nah, dia tahu tuh, oh ini dari Ipo nih. Hubungi. Bro, lu gini gitu. Itu hampir tiap hari. Jadi viralnya tentang khasiat BP, testimoni BP itu udah nyebar kemana-mana. Ya, orang yang merasakan manfaatnya juga udah ngoceh kemana-mana dia. Ya. Nah, akhirnya itu yang membuat ya alhamdulillah penjualan kita itu bagus gitu. Ya. Kayak kemarin saya ngomong ya dengan sekelompok orang yang calon mitra gitu. Saya bilang ini kurangnya di mana, masalahnya di mana coba. Kalian gabung, ya. Kalian gabung misalnya, dibimbing sampai menghasilkan, dibimbing sampai bisa umroh, ya. Kalian jalankan 1 tahun, ternyata 1 tahun kalian nggak jualan, duit dibalikin. Ragunya di mana coba? Produk standar Eropa, standar Inggris, nilai 9,5, ya. Dan produk pun kita ya insya Allah pasti ya orang kalau 21 hari pakai ya 21 hari pakai pasti ngefek gitu. Terus ragunya di mana coba? Terus masuk di sebuah komunitas ya, sebuah ekosistem ya yang seperti ini, banyak kajiannya, banyak ilmunya, ya kan, dibina terus, dibimbing terus. Ruginya di mana coba?
hanya 660.000 atau bahkan 410.000. Ini kan luar biasa murahnya, ya. Nah, jadi kalau orang mengajukan keberatan juga itu menurut kita sebenarnya ya karena belum paham aja, ya, atau memang lagi mencari-cari alasan, gitu ya. Terus ada lagi yang bilang, wah ini produknya kok inden, di tempat sana produknya ada terus loh. Bu, BP ini high demand. High demand, ini permintaan di mana-mana. Makanya pada habis. Ya, makanya pada habis. Ya biasanya nggak kayak gini sih Bu, ya biasanya sih ada gitu ya. Ini lagi kebetulan aja. Tapi itu ini memang high demand gitu. Nah, mobil-mobil yang bagus ya itu memang nggak bisa langsung ada. Saya mau beli Avanza ya langsung. Avanza bisa, Xenia bisa. Oke? Tapi kalau mobil yang bagus tuh belum tentu. Saya pengen Audi ya yang putih. Oh, belum tentu ada. Belum tentu ada. Ya, Pak, yang ada warna ini, Pak. Warna hitam gimana, Pak? Kalau putih gimana? Ya, bisa, Pak, tapi inden. Ya. Nah, mobil kayak gitu kok. Saya berapa kali tuh beli mobil itu ya inden. Ya. Dulu awal-awal waktu yang Pajero aja saya beli itu juga nunggu juga. Padahal Pajero saya di mana-mana ada, di showroom juga ada. Ternyata udah di-book orang juga semua. Kita mau beli, punya duit nggak bisa langsung dapat juga. Nunggu kita. Ya. Nah, jadi barang nggak ada itu, barang belum ada itu tenang aja, inden. Ya, kita sebutnya inden, bahasanya itu bilang apa? Ini lagi high demand dan kita nggak bohong. Demi Allah memang karena high demand ini permintaan pada melonjak semua kan teman-teman. Ya. Itulah anehnya Mitra BP ya. Kita kemarin kampanyenya November pecah rekor ya, break the record gitu. Nanti apa? November pecah rekor, Desember pecah rekor, Januari juga pecah rekor. Itulah Mitra BP ya. Jadi malah dimintanya November sampai Januari bablas ya, gas terus semuanya. Ya. Masuk Februari juga sama nih. Ya. Februari juga waduh Masya Allah ya. Keren lah ya. Orang kerepotan menjual, kita kerepotan di produksi gitu ya. Itu kan luar biasa. Ya. Oke, kita buka slide berikutnya. Ini istri saya lagi sahur nih, anak-anak juga lagi sahur nih. Ya. Kalau Pak Ipo gimana? Ngasih bukan puasa nanti buat orang yang berpuasa. Ya, jadi pahalanya besar juga itu, sama itu pahalanya tuh ya. Nah, ini biar kita pede ya, confident ya. Kita harus pede, yakinnya harus gede gitu ya. Nah, pertama paham produk. Ya, paham produk ya. Kalau British Propolis ya ini lebah ya, Inggris gitu kan. Kemudian khasiatnya buat apa? IKAT ya. Imun, kolesterol, asam urat, diabetes. Disingkat jadi apa tadi? IKAT. KAD gitu ya. Jadi mudah diingat itu. Ini simpel aja, jangan banyak-banyak belajarnya. Nanti banyak-banyak belajar malah nggak jualan ntar. Ada tuh orang hobinya ngoprek-ngoprek produk terus itu. Ini nggak cocok. Kita mau jadi pengusaha, bukan peneliti. Ya. Walaupun mungkin kita background-nya peneliti, background-nya apoteker, background-nya dokter. Kalau di BP tahu produk sekedarnya aja, nggak usah pusing-pusing banget. Ya, ntar nggak jualan malah. Asik di produk aja terus itu. Ada orang kayak gituan. Dulu awal-awal BP banyak banget yang kayak gituan tuh. Ya, akhirnya paham produk tapi nggak jualan, ya kan? Karena apa? Menjelaskannya terlalu rumit ke orang, gitu. Dan akhirnya pada itu kalau belum paham dia nggak jualan, sampai dia paham betul. Wah ini habis energi jadinya. Ya. Kalau Belgi wash ya, Belgi serum, Belgi cream ya, kita tahu bahwa ini memang buat wajah. Propolis buat wajah, ada kolagennya juga, bahan-bahan ya sebagian dari Eropa gitu. Ya, nah udah tahu itu aja. Ya, dan produk kita nggak ada tuh yang zat-zat berbahaya, insya Allah nggak ada semuanya. Bagus-bagus insya Allah kita pilihin semuanya. Makanya kita lama bikinnya. Ya. Terus paham produk, ya, terus paham ilmu penjualan. Nah, jadi yang kita habiskan waktu banyak, ya, spending waktu banyak adalah apa? Untuk belajar ilmu penjualan. Ya. Kan makanya rumus di BP itu kan MKF, kumpulkan massa, M, ya, kuasai ilmu, ya, knowledge, ya. Ilmu apa? Ilmu penjualan yang banyak. F-nya fokus. Ini rumus dasar ya, sukses di BP. MKF. Lakukan ini 2 tahun, insya Allah pasti ngefek. Bahkan 6 bulan aja ngefek. Tapi kalau kita bertele-tele, ini MKF-nya ya nggak jualan. Ya. Nah, kita jelasin ke mereka gitu ya, bahwa ini kalau ibu, bapak ya, sudah jadi agent di BP, agent plus di BP ya,
kita mesti, Bapak ya, Ibu mesti kuasai benar-benar ilmu penjualan. Tahu ya soal WhatsApp marketing, ya, tahu tentang copywriting. Kalau posting di Instagram ngerti, kalau posting di Facebook ngerti caranya. Apa itu story ngerti juga. Kalau kita bikin story di Facebook seperti apa, di Instagram seperti apa, di WA seperti apa, ya. Apa yang memang boleh di-story-kan, ya. Kalau Instagram bahan postingan mesti lebih bagus ketimbang Facebook, ya. Nah, kalau di Instagram sudah oke, Facebook pasti oke juga. Gambar dari sini boleh dipakai ke sini gitu. Tapi kalau gambar yang misalnya asal-asalan di Facebook tidak cocok ditaruh di Instagram, ya. Nah, ini ilmu penjualan semuanya. Terus waktu ada WA masuk, ya kita harus memang mengendalikan percakapan. Jangan sampai dia yang mengendalikan percakapan. Ya, jadi kalimat tanya itu harus di kita. Jadi setelah kita menjelaskan, dia kan tanya nih, ya. Terus kita jelaskan, harus kita tutup dengan kalimat pertanyaan lagi ke dia. Jadi yang pegang bola adalah kita. Nah, itu ilmu penjualan itu. Ya, terus juga masuk pada prospek yang tepat, masuk pada database yang tepat, masuk pada grup yang tepat. Itu ilmu penjualan juga. Ya, jangan masuk kita ke grup-grup yang nggak jelas. Ya, yang debat politik aja terus gitu. Cebong, kadrun, gitu, repot udah itu. Semarang banjir, enggak, genangan. Wah. Kalau kayak gitu nggak selesai tuh, nggak bisa jualan tuh kayak gituan tuh. Ya kan? Semarang banjir, Jakarta juga banjir ini. Nah, dicari-cari terus kesalahan kayak gituan ya. Capek kita, nggak jualan tuh kayak gituan. Mesti masuk pada grup yang tepat gitu. Nah, ini ilmu penjualan juga ini. Ya. Makanya kalau dapat database yang tepat, lingkungan yang tepat, ya postingannya tepat, copywriting-nya tepat, ya insya Allah pasti jualan. Ya. Jadi M, kumpulkan massa, K-nya itu knowledge, ya. Ilmu penjualan di sini bukan ilmu produk. Hati-hati itu, ya. Yang banyak ngomong produk, nanya produk itu boleh sekedarnya aja. Ya. Yang terakhir adalah fokus. Coba 3 tadi apa? M yang pertama tadi apa? M-nya apa tadi? Masa. K-nya apa? Knowledge. F-nya apa? Fokus. Ya, ini rumus dasar ya di BP ya. Jadi agar kita pede ya, kita mesti paham ilmu penjualan. Kita mesti paham juga produk ya. Ini bikin kita pede gitu ya. Kemudian sering menawarkan. Jadi jualan, enggak jualan, tetaplah menawarkan. Ngerti atau belum terlalu ngerti, tetaplah menawarkan. Itu aja terus. Jangan sampai kita berpikir, ngerti dulu 100% baru menawarkan. Saya aja 1 tahun BP berjalan, belum tentu saya ngerti semua. Serius. Ya, ternyata ada fakta-fakta yang saya baru tahu itu kemudian. Gitu. Udah 1 tahun itu. Ya. Nah, kalau teman-teman nunggu 1 tahun, ya kehabisan bensin. Ya kan, jadi ngerti nggak ngerti, tetaplah menawarkan. Closing nggak closing, tetaplah menawarkan. Ya. Diejek orang atau dipuji orang, tetaplah menawarkan. Kenapa? Setiap kali kita menawarkan itu, ya itu kita proses menanam. Ya, Allah itu menilai dia. Ya, dilihat kita capek terus, ikhtiar terus, keringat terus ya, mudah-mudahan pasti berbalas. Pasti, insya Allah. Ya. Terus juga dalam kita proses menawarkan itu, ya muncullah yang namanya itu jam terbang. Membuat apa? Ilmu kita makin lama makin canggih. Ya. Kalau dulu kita ketemu 20 orang, closing 1. Sekarang enggak, 10 orang, closing 1. 5 orang, closing 1. Nah, itu karena punya jam terbang. Makanya kesimpulan saya, kalau kita punya jam terbang, nanti uang terbang-terbang ke kita. Ya. Kalau kita punya jam terbang, uang terbang-terbang ke kita. Nah, bagaimana cara membangun jam terbang tadi itu? Yaitu penawaran. Ngerti nggak ngerti, tawarkan. Paham nggak paham, tawarkan. Closing nggak closing, tawarkan. Dipuji atau dibully, tawarkan. Udah selesai. Ya, nggak usah bertele-tele. Ya. Ini kadang-kadang waktu kita tuh habis itu gara-gara itu. Kita pengen paham dulu. Ya, terus baru ditolak 3 kali baper. Lah, orang tuh jadi karyawan berapa tahun gitu. Ngelamar kerja juga berapa kali gitu agar dapat pekerjaan. Ya, kita katanya pengusaha, ditawarkan 3 kali 4 kali aja udah lemes. Ya. 3 kali, 4 kali, 5 kali ya, tawarkan ya, orang nggak ada respon, kita lemes coba. Ya, atau orang ada ngomong gak enak, kita baper. Ini pengusaha macam apa ini? Ya. Kita tahu dunia pengusaha itu pasti lebih dinamis, mesti siap untuk kayak gituan. Dan kita tuh baper gara-gara apa? Nawarinnya dikit. Coba nawarinnya banyak. Tawarin pada 1.000 orang. Pasti penolakan mungkin ya sekitar 900. Tapi 50 orang tanya-tanya. Akhirnya apa? Kita nggak punya waktu untuk ngurusin yang 900 yang mungkin ngomong negatif. Ya, kita fokus pada 50 ini. 50 ini menghasilkan uang. Pasti cengengesan kita semua. Gitu. Nggak ada waktu untuk baper. Ya, yang baper itu apa? Nawarin cuma 5 orang, 5-5-nya nolak, langsung baper. Ya.
Nah, ini nggak cocok jadi pengusaha kayak ginian. Cocoknya dia apa? Mungkin jadi Tarzan atau jadi apa gitu. Ya kalau pengusaha nggak cocok nih kayak ginian. Ya. Jadi kenapa orang baper? Simple aja, nawarinnya terlalu sedikit. Tawarin pada 1.000 orang. Ya. Anggaplah yang jelek-jelek itu 950 nolak. Tapi kan 50 closing. Nggak ada waktu kita untuk cemberut. Nggak ada waktu kita untuk baper. Ya kan? Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Ya itu 50 itu kita jawabin kan. Transfer, cengengesan kita. Yakin saya. Ya. Orang selalu bilang ya, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tapi begitu uang masuk rekeningnya, langsung dia cengengesan. Ya, langsung dia cengengesan. Ya, itu fitrahnya manusia itu. Ternyata dia lebih bahagia juga ya, begitu uang masuk ke rekeningnya. Ya. Terus belajar dan mengajarkan, nah ini penting banget ya teman-teman. Saran saya kalau sudah sekian bulan kita gabung di BP, kita punya mitra, ingat ya mitra itu amanah. Ya. Pertama jelas kita belajar kayak ginian. Saya ngomong ya teman-teman belajar, mentor lain juga ya teman-teman belajar, itu is okay. Tapi pelan-pelan juga kita mesti berusaha mengajar. Beda dia. Begitu kita belajar, begitu kita mengajar, PD kita naik. Ya, PD kita naik. Jadi kita ngomong juga PD ke orang. Walaupun mungkin kita sekarang nggak ketemu langsung ya, pakai WA, ya pakai postingan, tapi tingkat PD-nya beda. PD ini ada vibrasinya. Ya. Coba teman-teman lihat tuh postingan saya di mana aja gitu. Atau saya ngomong sekarang. Ya, atau saya lagi ngomong di grup WA. Ada nggak getaran keraguan di sana? Nggak ada. Yakin aja udah semuanya udah. Ya kan? Nah, yakin itu mempengaruhi orang. Keyakinan itu menular. Tapi hati-hati juga, keraguan-raguan juga menular. Makanya apa yang kita mau kasih ke orang ini? Ya. Nah, ini bisa terjadi salah satunya apa tadi kalau teman-teman mulai mengajar. Ya. Jadi walaupun mungkin ilmunya belum sempurna, tapi ini kan mitra harus diajarin. Diajarin aja. Pakailah bahasa yang halus. Kita sharing aja nih ya, kita sama-sama pemula nih ya. Aku cuma duluan berapa hari nih ya. Nah, BP ini kelebihannya ini gitu. Terus juga kalau kita ketemu customer tipe ini, caranya seperti ini. Ya kalau ada orang banyak tanya, kita jawabnya seperti ini. Nah, gitu. Ya. Jadi mengajar itu bikin kita tambah pede. Ya. Oke. Kita buka tadi layaran tadi. Ya, mengajar ya bikin kita tambah pede ya. Yakinnya gede ya. Terus ya, nah ini kalau kondisi normal kita punya stok. Kalau sekarang ini memang pada repot nih, rebutan stok semua. Ini kayak rebutan sembako sekarang nih ya. Pada ini semua nih, pada tarik-tarikan gitu ya, tarik-tarikan. Dan ya yang menambah kepedean kita adalah apa? Produk ini rekomendasi dari Al-Qur'an. Ya. Barang kita ini direkomendasikan oleh Al-Qur'an. Buka itu surah An-Nahl itu 6869, lebah yang mengeluarkan cairan. Ya. Jadi redaksi awalnya cairan. Ya, atau minuman. Nah, cairan ini bisa apa? Bisa madu. Bisa apa lagi? Propolis. Atau apa? Royal jelly. Ya, itu cairan semua itu. Itu surah An-Nahl, coba bayangin. Nah, ada orang bilang, oh ini suplemennya bagus ya, bagus. Oh iya, tapi di Al-Quran nggak ada. Kalau ini di Al-Quran ada. Ya. Dan ini barang premium dari Inggris, dari Eropa. Jadi direkomendasikan oleh Al-Quran, ya, barangnya premium dari Inggris, dari Eropa. Kan keren banget. Ya. Terus kita bisa sampaikan juga ya. Kita sampaikan juga bahwa, nah ini dukungan tokoh-tokoh, ya, dukungan tokoh-tokoh. Layarnya balik ke saya, ya. Jadi ya, dengan pemahaman seperti ini, kita tuh pede. Maksud saya apa? Kita lagi ketemu orang nih, walaupun pakai Zoom, pakai WA gitu ya, kita ketemu orang nih, ya. Tapi kita ini, kita punya di belakang orang nih, Masya Allah, tokoh-tokoh semua. Ada Mas Ipo, ada Ustadz Amir Faisal, ya, ada Habib Nabil, ada Syekh Muhammad, ada Ustadz Wijayanto, ada Ustadz Subki, ada Ustadz Abi Maki, banyak banget ini. Jadi teman-teman itu pede aja ketemu orang. Ini di belakang kita banyak ini, tenang aja. Ya. Jadi kalau istilahnya kita kemarin itu beraninya keroyokan, iya kita beraninya keroyokan emang, gitu. Ya kan? Kadang orang itu ya, kalau sendiri kan emang takut dia. Tapi kalau berpikir, oh ya, aku di belakang ini ada backup yang luar biasa, tenang. Inilah backing, inilah backup, gitu. Ya dalam artian yang positif. Ya. Jadi setiap kali teman-teman mengalami keraguan, ingat nih, kita punya backup yang luar biasa. Ada tokoh-tokoh yang luar biasa.
Mereka aja udah senior-senior, jago-jago, yakin pada BP. Mbak Oki Setiana Dewi yakin sama BP. Mas Adrian yakin sama BP. Kok aku nggak yakin? Ya kan? Oh, udah, harusnya tambah yakin. Kayak Mas Adere ya, itu yakin banget sama BP. Ya, jadi walaupun belum gabung di BP ya, tapi support. Ya, nanti insya Allah dalam waktu berapa hari lagi ada kejutan tuh ya dari Mas Adere juga ya. Dan seterusnya. Ya, jadi setiap kali kita ada muncul keraguan, ketidakyakinan ya, ingat di belakang kita ada backup, ada backing. Ada apa? Ada backing. Aku memang kuliah nggak tinggi-tinggi banget, tapi Mbak Oki S3 yakin sama BP. Teh Media Safira S2 ITB yakin sama BP. Ah, udah, aku yakin juga, selesai udah. Ya. Nah, itu dukungan dari tokoh-tokoh. Terus itu yang ketiga, yang keempat, ya, teman-teman mesti paham. Kita ini niatnya bukan ya narik duitnya masukin ke rekening kita, bukan gitu spiritnya. Botol di tangan kita pindahin ke tangan dia, bukan gitu spiritnya. Ya, spirit kita adalah apa? Kita pengen dia itu bisa umroh kan? Kita pengen dia itu lunas utang kan? Itu yang kita pengen bantu. Ya, bagaimana penafkahan itu membaik? Bagaimana anak itu masuk sekolah favorit? Itu spirit kita. Jadi spirit kita tuh mohon maaf, nolongin dia. Dia usaha sendiri belum tentu jalan juga. Itu kayak temannya Astrid, ada jual macam-macam kan, jual air ini, jual makanan ini, jungkir balik setahun, hasilnya nggak jelas apa. Capek yang dapat itu. Ya, tahu nanti curhat, hasil sekian, hasilnya katanya cuma sekian. Diajak ke BP nggak mau. Ya kan? Nah, justru kita ngajak dia di BP itu Pak, tujuannya itu ya nyelamatin dia, bantuin dia. Gitu. Jadi spiritnya bukan meng-closing. Spirit itu bukan untuk apa ya, oh ya udah gabung di BP, duit masuk ke BP. Bukan gitu spiritnya. Pengen bantuin dia. Ya kan? Nah, saya ketemu ya sama orang-orang yang dulu komunitas bisnis lah, ya sangat terkenal ya, ada di puluhan kota di Indonesia itu. Itu ternyata setelah saya evaluasi, kemarin saya ngobrol sama istri ya, itu juga cara berpikirnya tuh rumit, cara berpikirnya tuh resiko. Jadi apa yang dia lakukan itu untuk bisnis itu sama kayak orang rata-rata, harus ada tokonya, ya kan, opening, bagaimana strategi untuk opening, itu kan rekrut karyawan, strategi rekrut karyawan, itu kan cost-nya gede semuanya, ya. Kalau beli lebih mahal, kalau sewa tetap mahal, renovasi, SDM, beli mesinnya, itu cost semuanya. Bahan baku, cost semuanya. Gitu. Nah, di BP, semua cost itu jadi nol. Jadi uangnya masuk, ya, dipotong dengan cost, langsung jadi profit, langsung makan, udah, telan, enak banget. Nah, ini membuat BP itu orang cepat untungnya, ketimbang orang rata-rata. Ya. Nah, makanya kita pengen ajak dia nih, agar selamat dia, itu spiritnya. Gitu. Ya, kayak kemarin saya ketemu lagi tuh, ada ya orang ini udah kenal saya lama banget ya, belasan tahun gitu kan. Ya, dia jungkir balik di bisnis A, jungkir balik di bisnis B, hasilnya gitu-gitu aja. Kemudian saya bilang sama dia, ya, saya bilang sama dia bagaimana orang-orang yang sama kenalnya dengan saya, ya, itu kan ada beberapa orang juga tuh. Saya bilang mereka udah gabung di BP dan hasilnya ini, hasilnya ini, hasilnya ini. Ya, kenapa ibu nggak gabung juga? Saya bilang. Ya, ini praktis banget saya bilang. Ya. Nah, jadi spirit kita adalah pengen bantu dia, nyelamatkan dia. Nah, kalau kayak gini, kita nggak mau mundur. Ya, kita pasti pengen banget tuh narik dia. Coba teman-teman ya, apa salahnya kita capek-capek dikit, akhirnya apa orang tuh mampu umroh. Menyenangkan, tau nggak? Menyenangkan gitu. Kita capek-capek dikit, akhirnya apa anaknya sekolah di tempat yang layak. Kan sangat menyenangkan coba. Apa iya kayak ini kita mau mundur coba? Jangan mundur. Ya. Tarik dia, ajak dia masuk di BP gitu. Ya. Oke ya, kita buka slide berikutnya. Cuma ya mesti sabar ya, nggak semua orang mau langsung ditarik ya. Orang ya argumennya beda-beda, kepalanya beda-beda ya. Saudara kembar aja ya itu pikirannya beda-beda ya. Memang ada prosesnya. Kadang ya belum mau gitu ya, tapi itulah prosesnya, kita jalani aja semuanya. Ya. Kalau kata pepatah ya itu kan, Roma tidak dibangun dalam semalam, ya kan. Termasuk juga biskuit Roma, ya kan. Termasuk juga Roma Irama ya. Biskuit Roma ini salah ya, tahun 1978 ya, biskuit Roma. Kalau Roma Irama sejak tahun 58 ya. Kalau Roma beneran, kota Roma yaitu 750 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi perlu prosesnya. Ya. Nah, spirit kita adalah ITP ya. Bukan sekedar ITP, bukan sekedar improve proses, tapi apa lagi? Enjoy the process ya, enjoy the process. Karena kalau kita masuk dalam dunia bisnis, memang ada dunia yang namanya itu ketidakpastian. Ya, kita buka slide berikutnya. Nih, saya mau nunjukin sama teman-teman ya, yang namanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Bagaimana cara kerjanya? Ya. Nanti kalau sempat kita bahas tentang mandi uang ya, mandi uang terakhir.
Pas saya ngomong mandi uang, matanya langsung cenghar semuanya ini ya. Waduh, bener-bener. Tadi matanya kriep-kriep ya, 5 watt. Begitu dengan mandi uang, cenghar langsung matanya ya. Dasar mitra BP. Sama kayak foundernya. Nah, jadi ya rezeki itu ya ada yang namanya kepastian, ada yang namanya ketidakpastian. Pasti ada, pasti memang. Tapi ada juga ketidakpastiannya. Dari mana? Kapan? Dari siapa? Itu nggak pasti. Nah, dunia bisnis itu uncertainty-nya besar. Tapi kalau ketidakpastiannya besar, berarti hasilnya juga besar. Ya. Ingat ya, kalau ketidakpastiannya besar, hasilnya juga besar. Kita ketemu orang nih, prospek gitu ya, walaupun pakai Zoom, pakai WA gitu. Itu kan nggak pasti semuanya. Tapi rezekinya besar. Ketimbang orang yang sukanya pasti-pasti aja. Aku mau ketemu orang yang aku kenal aja. Kalau ketemu orang nggak kenal, aku nggak mau. Nah, dia maunya pasti aja tuh. Itu rezekinya terbatas pasti. Ya, jadi hati kita ini mesti welcome dengan apa? Dengan ketidakpastian. Itulah cara kerjanya rezeki. Jadi kalau tidak welcome dengan ketidakpastian, ya berarti nggak welcome sama rezeki artinya. Hati kita mesti welcome dengan ketidakpastian. Dengan apa? Ya, bahasa Inggrisnya itu uncertainty. Nggak ngerti bahasa Inggris nggak apa-apa. Yang penting jualan produk Inggris. Ya. Nanti lagi nyampe di Inggris ya, insya Allah. Ini biar keren aja pakai bahasa Inggris ya kan. Oke, kita buka lagi yang berikutnya. Dan nah ini menariknya, ketidakpastian itu bisa dikurangi. Ya, jadi rezeki tidak disangka-sangka itu, ya bahasa Inggrisnya unpredictable gifts, ya itu bisa kita arahkan dia menjadi lebih pasti. Gitu. Dengan apa? Pertama tadi good move, ya tindakan yang baik, contohnya sedekah, berbakti sama orang tua, ya good move, atau good word, ya kata-kata yang baik, zikir, istighfar, ya sholawat, zis, ya ingat ya zis itu bukan zakat, infak, sedekah saja, gitu ya. Tapi juga ada zis perkataan, ya kan? Zikir, istighfar, sedekah. Terus apa lagi? Good mood. Nah ini kita bahas kemarin. Kalau mood kita tuh bagus, ya, yang ketidakpastian itu akhirnya apa? Mendekati menjadi pasti. Ya, kalau mood itu bagus, ide-ide lahir, kesehatan membaik, ya, hubungan sama orang meningkat, ya, dan mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya penting menjaga good mood selalu. Caranya gimana? Ya, kita buka slide berikutnya. Nah, teman-teman baca ini coba. Nah, ini teknik ya sederhana bagaimana kita membangun mood. Ya, pertama dengan apa tadi? Motion, gerakan. Karena apa? Motion affects emotion, gerakan mempengaruhi perasaan. Terus ya kalau mood kita kurang baik, mood kita kurang oke, ya kita boleh pesan ya makanan yang kita suka, minuman yang kita suka. Itu mengembalikan mood. Ya. Terus apalagi ngubah penampilan. Ya, mungkin kita biasanya pakai koko ganti kemeja, biasa pakai kemeja ganti koko. Ya, ganti gamis, silakan. Ya. Biasa pakai kemeja warna biru, ya kerudung warna biru, sekarang ganti hijau. Ya, ganti warna. Itu juga bisa mengembalikan mood. Ya, terus apalagi belah rambut misalnya, ya, kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu ya. Nah, itu pokoknya ganti mode rambut lah. Termasuk juga tetap sehat, ya. Makanya orang kalau sehat, tetap sehat itu moodnya bagus. Ya, di sini kata kuncinya ya udah olahraga, jalan cepat, treadmill, rekreasi gitu. Ini pandemi, orang apa? Kebanyakan ngemil, kurang treadmill. Akhirnya perutnya kayak bumil. Itu. Ya, banyak ngemil, kurang treadmill, ya perutnya kayak bumil itu. Nah, jadi ya kalau makan ya sudah nggak apa-apa makan gitu kan, tapi ya itu, ya habis itu olahraga. Atau kalau makan diatur makanannya. Kayak saya juga di rumah aja ya pasti hobinya makan juga. Akhirnya apa? Buah. Kayak kemarin tuh rujak, ya besok buah apa gitu. Nah, jadi kita pengen mulut tuh bergerak tapi insya Allah yang sehat-sehat, yang baik-baik gitu, ya kan? Buah itu banyak banget. Nanti teman-teman coba cek ya, itu buah itu banyak banget ya. Ternyata lebih dari apa yang kita pikirkan. Nah, pilih aja. Mau suka yang apa? Asam-asam, manis-manis, atau kombinasi? Pilih aja. Dari kiwi ada sampai nanas ada, ya kan? Nah, jadi buah tuh luas sekali gitu. Pilih aja yang kita suka. Ya. Jadi rekreasi ya, kalau sekarang kita rekreasi belum bisa gitu ya. Ini membangkitkan mood juga ya. Bertemu orang yang positif, orang yang sehat, orang yang sukses, orang yang baru itu juga membangun mood ya. Termasuk juga mendekor ulang ya rumah kita. Ini sekarang lagi pandemi banyak orang itu ya, dekor ulang, termasuk juga tanaman hias ya. Ya ini beberapa cara sederhana ya membangkitkan mood gitu ya. Ini bagi orang rata-rata lah. Kalau di BP ya simpel aja.
baca postingannya founder tuh biasanya mood balik lagi tuh biasanya. Oke, terakhir ya tentang mandi uang. Ya. Nah, kita lihat nih. Buka slide berikutnya boleh? Nah, ini mandi uang. Tapi ini editan ya, ini editan, jangan dimasukin nanti ya. Oh, Mas Ipo kayak gitu di rumahnya? Bukan, ini editan ya. Itu duitnya juga editan. Saya di rumah ini nggak ada duit seperlunya aja gitu ya. Karena itu ya kita di rumah ada berangkas, tapi berangkas tuh nggak ada isinya. Karena barang-barang berharga juga nggak ada di rumah. Kalau ada ya kita taruh di bank ya. Terus ada lagi namanya itu safety box ya. Itu ada sebuah lembaga. Jadi barang-barang sertifikat kita taruh di sana. Jadi kita nggak ada taruh di rumah, gitu. Ya, jadi ini gambar pencitraan aja ya. Demi konten ya, demi konten. Ya. Nah, bagaimana tipsnya mandi uang ini ya? Gini ya, layarnya balik ke saya. Teman-teman ya. Jadi yang cara pikir kita ini, terutama saya gitu ya. Kemudian saya sampaikan ke teman-teman, kita itu jangan pelit bagi-bagi uang. Ya, jangan pelit bagi-bagi uang. Ini bukan soal sedekah aja. Sedekah udah beres lah kita insya Allah. Tapi juga terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Ya, jadi kalau saya nih ke vendor, oke, ke mitra-mitra, ke karyawan, ya. Jadi kasih angka yang layak buat mereka, kasih angka yang happy ya buat mereka. Ya, tanya sama orang-orang yang pernah kerjasama dengan saya tidak pernah nekan. Ya, saya memang nego, tapi saya nggak pernah tekan. Ya, apa yang nyaman buat dia. Nah, kalau dia mau turun, oke. Kalau nggak pun, ya saya coba tawar, tapi saya nggak nekan. Ya, kalau ternyata angka itu saya bisa, saya jalan. Kalau nggak, saya mundur. Tapi nekan itu saya nggak suka emang. Dari dulu saya nggak suka. Orang tuh kalau nekan, itu kan gimana ya? Mungkin halal, tapi mungkin berkah udah berkurang. Ya, jadi karena terpaksa kan nggak enak gitu. Nah, saya ke vendor kayak gitu tuh. Silakan tanya. Ya, sebagian mungkin kenal juga vendor-vendor saya. Ya, atau orang yang pernah nyuplai ke saya, atau orang yang pernah kerjasama dengan saya, tanya sama mereka. Ya, nah, dan orang ya, saya kan punya bisnis dulu macam-macam, pernah juga yang tutup, ya sekarang ada yang tutup, ada juga yang nggak ada lagi gitu loh. Tanya sama mereka ini, selalu tuh hitung-hitungannya orang tuh pasti gede, ya selalu gede gitu. Jadi nggak ada profit dominan di saya itu nggak ada. Ya, nah jadi mesti rela bagi-bagi duit. Ya, termasuk juga ke karyawan, jangan seperti itu tekan nggak, kasih angka yang enak bagi dia. Ya, lebihnya nggak apa-apa. Mau kita niat memuliakan orang kok, harusnya happy kita bisa seperti itu. Ya, saya ngomong ini bukan mentang-mentang punya uang. Dari dulu saya kayak gini, tau nggak? Karena itu mungkin Allah akhirnya percayakan duit lebih pada saya sekarang. Karena dari dulu saya kayak gini ya. Entah itu pada mbak-mbak yang kerja di rumah, entah itu tim kantor misalnya orang kerja. Anaknya sekolah kita tanggung semua. Kalau dia nggak punya anak, masih muda misalnya, belum punya anak gitu ya, adiknya kita tanggung. Ini kita bikin selalu gitu. 2 tahun kerja bisa umroh. Ya. Jadi duit itu jangan dikekep terus. Ya kan? Dan namanya bisnis kan, kita belasan tahun bisnis kan, pernah juga keadaan turun. Tapi gaji karyawan nggak boleh turun. Tiap tahun harus naik. Kadang-kadang ya 3 kali setahun malah. Ya. Nah, ini prinsip ya, teman-teman, misalnya sekarang belum punya karyawan, tapi niatkan yang seperti itu. Tapi ternyata kita ada juga sih orang yang kerja sama kita, mungkin yang mbak-mbak di rumah ya, atau mungkin satu admin. Nah, mulai dari sana, buktikan sama Allah bahwa aku layak dititipin uang lebih gitu. Nah, itu yang bikin nanti rezekinya jadi lebih lancar ya. Uangnya itu seger ya, terima uang itu seger jadinya. Karena apa? Kita bukan karena neken orang, bukan meras keringat orang, tapi dari apa? Bikin orang happy. Uang itu seger kayak mandi gitu, mandi uang. Ya. Nah, itu bikin rezeki itu ngalir. Karena apa? Pas sampai di tangan kita alirkan lagi dengan segera gitu. Dan ngalirin itu banyak, bukan sekedarnya ke karyawan, ke mitra, ke vendor. Kalau mitra ya teman-teman udah tahu lah ya, bagaimana profit di BP ini kan teman-teman jauh lebih banyak kepada saya. Jauh lebih banyak kepada saya. Ya. Jangan salah loh, kalau orang lain ya bisa jadi foundernya ambil 50% loh, tahu nggak? Ya, atau 40% tuh bisa jadi. Ya. Bahkan ada tuh ya lebih sinting lagi, 70% tuh ada. Mitranya sebagian masih ada di sini. Sekarang udah nggak lagi. 70% masuk di dia coba. 30% dikasih nih ke distributor besar, ya, distributor menengah, agent, reseller itu. Ya. Jadi 30% itu orang rebutan, remah-remah, 70% dikekep sama dia. Ya. Banyak produk yang kayak gituan, banyak bisnisnya kayak gituan. Nah, kalau saya di BP ini kan kecil nih, insya Allah. Ya. Teman-teman yang jauh lebih besar. Nah, ini yang namanya spirit kita benar-benar memajukan orang, kaya dan mengayakan, bukan sekedar di mulut doang. Ketika duit buktikan, gitu.
Ya, jadi berbagi ini menurut saya bukan sekedar sedekah doang. Kalau sedekah mah ngomong sama mitra BP udah lewat. Insya Allah saya udah yakin banget sudah. Ya, saya udah yakin banget sama mitra BP. Sedekah itu udah tarikan nafasnya lah sudah itu. Ya, tapi ketika dalam bisnis juga, termasuk juga ke mitra, nggak usah pelit. Udah dia misalnya tim kita penjualan bagus ya, atau belum terlalu bagus, udah kasih hadiah aja nggak apa-apa. Mau kasih hadiah bagus kok. Ya, Nabi bilang kasih hadiah sesama kalian. Ya nanti hati itu saling terpaut satu sama lain. Ya kan nggak harus nunggu dia berprestasi. Ya kan kasih hadiah aja, kasih makanan, kasih kue, kasih tumbler, ya, kasih kerudung, kasih apalah gitu. Ya. Nah, jadi duit itu jangan dikekep ya. Jadi agak longgar aja, lepasin gitu. Nanti balik lagi itu ngalir dia jadinya. Ya, bukan hanya sedekah tapi pada orang-orang sekitar kita. Ya. Orang sekitar kita ini berarti amanah langsung artinya. Karyawan kita itu amanah langsung. Ya. Mitra kita amanah langsung gitu. Ya. Nah, kalau saya kayak vendor tuh, saya ke vendor juga sama gitu. Jadi nego, misal kayak saya ke vendor, nego tetap ada, tapi kalau neken kita insya Allah nggak pernah. Dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah. Ya, termasuk vendor ATK di kantor, ya, vendor taman, ya, atau orang yang bangun rumah ini, ya, apa aja gitu. Kita berusaha tawar, kita juga ada pembanding, gitu. Begitu kita pilih satu, ya sudah, kita berusaha tawar juga, tapi nggak ada tekan. Segini harus gini, nggak kayak gitu. Ya, kalau hobinya kita neken-neken itu namanya bukan pengusaha, bukan mitra BP namanya. Itu namanya apa? VOC itu, ya. Company itu, ya, token gitu ya, nggak ada bedanya tuh kita zaman penjajahan dulu itu, ya. Nah kalau kita longgar-longgar gitu, ya rezeki insya Allah ngalir, ya uang itu segar jadinya, rezeki itu segar karena apa? Kita dapatkan dari apa? Happiness-nya orang lain, ya. Ini happy, ini orang ridho itu enak banget, ya. Sekarang nih kayak kemarin saya pernah singgung sekilas sama teman-teman, ya. Ini terkait dengan pembinaan ya, terkait juga dengan bagi-bagi uang, ya. Teman-teman kan tahu nih, saya pindah di rumah baru dan alhamdulillah saya pindah ke rumah yang lebih baik lagi. Tapi saya yakin mayoritas dari teman-teman itu insya Allah ridho ngeliat saya. Ridho ya, saya pakai rumah baru ridho ya. Nah, insya Allah ridho gitu. Karena apa? Saya juga berusaha memberikan profit yang lebih buat teman-teman. Saya juga berusaha bagaimana mengantarkan teman-teman meraih impiannya, ya kan? Dan saya ngadain pembinaan full insya Allah, total kita bikin. Nah, akan beda ceritanya, ya. Selama ini saya jarang kasih pembinaan. Profit saya kekep semuanya, ya, atau mayoritas di saya gitu. Orang dapat rumah-rumahnya doang. Tak tahu saya dapat rumah baru. Yang ada apa? Jengkel tuh ngeliatnya, tahu nggak? Dia mah enak rumah baru. Kita kayak gini coba. Ya. Yang punya rumah siapa? Cuma dia doang, yang lain nggak ada punya rumah. Ya. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau kita berusaha kasih pembinaan ke orang, uang itu kita longgar ke orang, ya kan? Orang tuh apa yang kita mencapai sesuatu, ya orang tuh ridho aja, seneng malah semuanya. Ridho dari orang itu, ya, ridho dari orang banyak itu, ya, itu yang mengundang rezeki lebih deras lagi, ya. Jadi Allah ridho, malaikat ridho, manusia juga ridho. Oh, nggak gampang kayak gini nih, ya. Zaman sekarang nggak gampang nih. Kita coba tuh lihat menteri-menteri misalnya, ridho nggak kita lihat mereka itu, kerja mereka gitu, kerja nggak beres, korupsinya iya, ya. Kalau Robin Hood itu ngambil harta orang kaya bagi-bagi ke orang miskin. Yang nih bansos kan gila udah itu. Harta orang miskin pun diambil sama dia coba itu. Gimana hati mau ridho coba sama mereka kayak gitu. Ya kan? Nah, makanya ridho dari orang ini ya, kita kan bukan sekedar rupiahnya, tapi rupiah yang ada berkahnya. Kalau ada berkah itu dimakan tuh enak, seger, ya, dan menenteramkan gitu. Ciri-ciri berkah kan ada itu 4D itu. Nah, itu yang kita mau di BP. Nah, teman-teman, kalau mau tanda petik tuh mandi uang itu, ya, salah satu tipsnya adalah apa? Bagi-bagi. Kenapa? Bagi-bagi sama dengan kali-kali. Loh, Mas Ibu ini belajar SD-nya di mana ini? Belajar matematikanya di mana ini? Ya, emang gitu rumusnya. Kalau kita bagi-bagi, hasilnya berkali-kali lipat. Ya, jangan pernah ragu untuk bagi-bagi. Ya, boleh tanyakan lagi dari slide-nya? Ya, saya udah posting ya teman-teman soal mandi uang ini, ya, bahwa bagi-bagi sama dengan kali-kali, berbagi itu adalah energi, ya kan? Dan seterusnya teman-teman bisa baca sendiri. Silakan masuk ke Instagram, masuk ke Facebook ya. Ini kurikulum dari saya, bagian dari pengajaran saya ya. Jadi bukan sekedar postingan ya. Teman-teman silakan baca benar-benar. Setelah itu di komen kemudian di share ya. Kalau share itu artinya masuk ke orang lain. Ya, itu pentingnya nge-share ya. Nge-share lebih penting daripada komen. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih ya. Saling mendoakan ini waktu istimewa ya. Mudah-mudahan di sini banyak lahir miliarder ya. Miliarder yang mukmin yang miliarder ya, yang berjuang di jalan Allah, berjuang ya untuk agama Allah gitu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ipo. Ini ada Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ipo. Terima kasih Kak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Instagram, Facebook ya. Mandi uang. Pak Ipo.